Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita saat ini. Ora bata akasyakara bamata akasyakara. Ya raba 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 ya bala santa ya basando ya raban mata kasikira. Shalom Bapa di surga. Shalom Tuhan Yesus yang manis. Mengucap syukur untuk setiap kasih sayang-Mu, mengucap syukur untuk setiap berkat perlindungan-Mu, mengucap syukur untuk anugerah-Mu hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Kami datang di dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kami mau terus menyanjungkan Engkau ya Tuhan Yesus, Raja damai itu. Kami mau bawa kepada Engkau ya Tuhan setiap hamba-hamba yang Kau berkati, pemimpin-pemimpin gereja-Mu, dari Bapa pembina kami,
Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, beserta keluarga besarnya dan keempat wakilnya Engkau berkati dalam nama Yesus. Berkat urapan yang sama turun kepada Bapak Rayon kami, Bapak Uweko Mulyono beserta keluarga besarnya dan kedua wakilnya. Diberkati Bapak Rayon 8 ini, diberkati Lipo Cikarang dan sekitarnya, diberkati damai sukacita kesehatannya dalam nama Yesus. Setiap pelayanannya di Rayon 8 banyak jiwa-jiwa dibawa dalam tangan kasih-Mu. Urapan yang sama turun ya Tuhan, mengurapi Bapak Gembala Sidang kami, Pak Riki Budianto beserta Ibu Linda dan anak-anak mereka. Diberkati hamba-Mu ini, terus turun urapan minyak itu, penuh hati Bapak dari Engkau. Mampukan Bapak Gembala Sidang kami, Pak Riki, melayani setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan di Gereja Rayon 8 Grand Wisata ini. Banyak jemaat dimenangkan dalam tangan-Mu dengan ketaatan dan kesetiaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hamba-Mu juga ya Tuhan, Bapak Endang beserta Ibu Linda dan keluarganya. Berkati hamba-Mu ini sebagai Bapak Bendahara gereja. Mampukan ia menjaga keuangan yang Kau percayakan bagi gereja-Mu Tuhan. Diberkati Pak Endang, diberkati Ibu Mita sebagai ibu rohani kami, diberkati sukacitanya, diberkati Tuhan Yesus semangat barunya terus menyala-nyala di dalam Engkau, diberkati anak-anaknya Epi Eki. Tuhan terima kasih, kami bawa semua Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja Rayon 8 Grand Wisata ini dalam tangan-Mu. Diberkati keempat hamba-Mu yang memperwakilkan Gembala Sidang, diberkati Pak Lim, Pak Endi Silaban, Pak Yohanes dan juga Pak Joko Daniel. Diberkati hamba-Mu ini, biarlah mereka bersama-sama Tuhan terus melayani dengan sukacita. Urapan-Mu turun bagi tim propetik Tuhan, dari yang memimpin pujian, singer Tuhan, tim musik, media, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita melalui pujian, ada kebangkitan melalui pujian, ada mujizat-Mu melalui pujian. Tuhan ada, Tuhan sukacita penuh. Kami juga membawa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap firman yang disampaikan kepada jemaat Rayon 8 Grand Wisata ini. Tuhan, ada kabar berita sukacita, ada kabar firman yang membangun iman rohani setiap jemaat-Mu. Semakin setia di dalam Engkau walaupun dalam keadaan saat ini. Tuhan terima kasih, kami bawa saat ini Tuhan tidak henti-hentinya bagi anak-anak generasi Yeremia-Mu Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak TCU, Tuhan dan DNA, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan mempunyai masa depan yang baik. Anak-anak generasi yang hidup takut akan Engkau. Mereka menjadi anak-anak pahlawan dimanapun mereka nanti berada Tuhan. Masa depan mereka cemerlang. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu diberkati. Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan semakin semangat di dalam Engkau. Di dalam keterbatasan mereka untuk membimbing anak-anak sekolah minggu, ada urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah semuanya kami bawa dalam tangan-Mu. Oh ya Rabba matakas ya karabalabasando, ya labasando, ya labasanda Tuhan. Mengucap syukur, kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu. Shalom Indonesia, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan merdeka, Indonesia akan menang, Indonesia akan pulih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan Yesus bagi bangsa negeri ini yang kami cintai. Tuhan mengucap syukur, Engkau memberikan seorang pemimpin bagi Indonesia, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati kemampuannya membawa Indonesia Tuhan merdeka dalam tangan-Mu. Wakilnya juga diberkati, kabinet yang dipimpinnya Tuhan semuanya diberkati Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke semuanya diberkati juga Tuhan. Engkau berkati Bapak Kapolri Kapolda NKRI dalam tangan-Mu, karena ada Yesus memberkati setiap Tuhan Yesus prajurit-prajurit ini. Terima kasih Tuhan.
Ora mata akasikira. Rayon Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan SPK 18 Tuhan Yesus bersukacita karena ada Yesus. Biarlah setiap Tuhan yang dibina Tuhan, jiwa-jiwa mereka dimenangkan, berjumpa pribadi Kristus Tuhan di SPK ini. Para pembina, para mentor diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ora mata ka araba, peliharalah jiwa-jiwa yang dipelihara, yang dipercayakan di SPK ini Tuhan, supaya mereka terus makin semangat Tuhan, dan mereka Tuhan Yesus dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rabba mata aka ya Rabba masyaka, kami berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan, tercurah bagi bangsa ini. Api itu menyala-nyala terus Tuhan, dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Diberkati Tuhan ya Pentakosta ketiga ini para pemimpin-pemimpin, diberkati gereja-gerejamu, diberkati anak-anak generasi Yeremia-Mu, diberkati para umat-Mu, diberkati para keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan yang terjadi COVID-19 ini sudah teduh, tenang dan lenyap. Tuhanlah yang tinggal tetap, mujizat-Mu, kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ora bata akasikirabaya, Bekasi dalam tangan-Mu, Kota Madia Kabupaten. Tuhan kami percaya Bekasi selalu Engkau lawat, Bekasi selalu Engkau lindungi. Perekonomian di Bekasi Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Anak-anak yang bersekolah, bergenerasi di dalam Engkau semuanya diberkati. Kami percaya kota-kota kami, wilayah kami tinggal Tuhan, Engkau akan lawat. Mengucap syukur untuk kebaikan kasih anugerah-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari bersama-sama kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara, sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku, memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku, ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yang
boleh berikan reaction, katakan Tuhan Yesus baik, kasih reaction jempol di layar. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Lagi, Engkau baik, sangat baik. Dengan imanmu katakan, yes. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, yes, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, lebih senang lagi katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi katakan, yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, karena Dia ada Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Apa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar matamu seperti mataku, ajarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Saudara katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, ajarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Oh, seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami membimbing-Mu. Mari saudara, mari sembah Tuhan hari ini. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, 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 we worship you, Lord. We worship you. Oh, Yesus Tuhan. Sekarang thank you, Lord. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang sempurna untuk hidup kami. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan.
bagaikan emas yang murni, Engkau membentuk hidup setiap kami Tuhan. Mari Bapa sentuh setiap hati kami hari ini Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, amin Tuhan, di dalam hidupku ini Kau selalu beri yang terbaik Tuhan, selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Biarlah kita mencintai setiap yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan bersama, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan
Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya, yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia, karena Kristus adalah hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya, yaitu pada waktu Dia datang kembali untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa.
Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum. Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu.
Sucikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun Pebet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka. Memasuki tahun Pebet atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020. Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita, juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth, aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi. Hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil. Ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal. Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan, kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita berbangga hati, karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita, dalam Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu.
Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera, hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga. Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Wow, saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia. Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau
Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini atau karena masalah lain mengalami tekanan-tekanan seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik. Dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat Dia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Karena kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Kau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi, karena yang hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka, Engkau menyembuhkan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Oh Rabbah, oh Rabbah, holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami.
Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan padamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana mayara bayara bara. Oh rala bayara bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kita dikuatkan dan kita semakin diteguhkan bersama dengan Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru hari ini bergabung dengan kita, kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya masuk di dalam keluarga GBI Grand Wisata di tempat ini. Untuk hari-hari selanjutnya, kami Ibu, saudara-saudari semuanya tetap bergabung di dalam ibadah-ibadah kami yang ada. Sebelum itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami melalui firman dan juga perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan, perjamuan kudus ini boleh memerdekakan kami, boleh menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Memberkati Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Engkau semakin pakai hamba-Mu ini luar biasa. Engkau memberkati dengan kesehatan yang sempurna dan pengurapan yang berlimpah-limpah. Sehingga Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau juga menguduskan setiap tangan-tangan kami untuk boleh memberi yang terbaik. Dan Engkau menguduskan setiap tangan-tangan yang mengelola sehingga setiap. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman sepekan dari gereja ini. Dan biarlah sambil memberikan, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatan menara doa, kita tetap laksanakan setiap minggu, yaitu pada hari Selasa jam 19 WIB. Kemudian untuk rumah doa juga dilakukan setiap hari Kamis jam 10.30 WIB. Kemudian untuk kegiatan Victory Woman akan dilakukan pada tanggal 23 September jam 18.30. Jadi buat para wanita boleh bergabung bersama-sama. Link Zoom disampaikan melalui sekretariat. Kemudian untuk para pria juga ada kegiatan yang tidak kalah menariknya, yaitu pada tanggal 25 September pada pukul 6.30 pagi. Bapak-bapak, para pria boleh bersama-sama datang ke gereja untuk melakukan fellowship dan juga olahraga pagi. Akan diadakan jalan bersama, jalan sehat bersama dengan Tuhan. Kemudian pada tanggal 25
September juga pada sore harinya jam 4 atau jam 16 WIB akan diadakan CEO atau call untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu boleh gabung bersama-sama. Link ada disampaikan melalui sekolah minggu juga. Kemudian Bapak Ibu yang rindu mengetahui informasi mengenai call, BP2N, baptisan air, penyerahan anak, dan juga pelayanan pastoral lainnya, dapat menghubungi nomor HP sekretariat yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Ini pengumuman sepekan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.